Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Porseni Jawa Timur, hadirin semua yang berbahagia, serta para penonton dan pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas saya ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan jasa beliaulah kita terbebas dari zaman jahiliyah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin para pendengar yang saya hormati, di zaman modern atau milenial saat ini, kita tidak terlepas dengan sarana komunikasi berupa gadget. Oleh karena itu, dalam pidato saya kali ini, saya akan mengambil sebuah tema pemanfaatan media sosial yang arif dan bijaksana sesuai nilai-nilai keislaman. Hadirin yang berbahagia, komunikasi merupakan aktivitas azali manusia yang telah berlangsung sejak keberadaan manusia. Komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya telah berlangsung dan sebagian terekam indah dalam media-media komunikasi, termasuk kitab suci. Tanpa komunikasi, tidak mungkin kehidupan dapat berlangsung dan tidak mungkin pula peradaban manusia dapat berkembang. Seiring berkembangnya zaman, pola komunikasi terus berkembang sehingga Indonesia dikejutkan dengan pola komunikasi melalui handphone. Media ini jelas akan mengubah perilaku komunikasi masyarakat. Komunikasi melalui handphone adalah bentuk revolusi komunikasi di era digitalisasi yang sedang melanda Indonesia. Penggunaan alat komunikasi tersebut lebih digunakan untuk gaya hidup semata, bukan untuk kebutuhan komunikasi. Fenomena komunikasi ini bahkan tidak mengindahkan etika penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penyebaran berita bohong atau hoax yang meresahkan masyarakat dan berbagai perbuatan lainnya yang melanggar etika komunikasi. Islam pun memberikan perhatian yang besar terhadap etika penggunaan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Quran. Etika tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat di atas terdapat kata sadidan yang berarti tidak sekedar benar sebagaimana terjemahnya, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran.
Dari kata tersebut diperoleh pula petunjuk bahwa kritik yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik. Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan aturan tentang etika komunikasi dengan menggunakan media sosial. Hal tersebut diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pengguna media sosial dilarang untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, ujaran kebencian, permusuhan, dan hal terlarang lainnya yang dapat menyebabkan disharmoni sosial. Hadirin yang berbahagia, seperti itulah etika penggunaan media sosial yang seharusnya. Kita harus mengacu pada Al-Quran dan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Karena kedua aturan tersebut merupakan aturan yang tertinggi. Dalam Al-Quran dan konstitusi negara Indonesia terjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi dengan media sosial. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan hanya milik kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.